Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana, angkatan 30. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan tentang bagaimanakah prinsip yang dipergunakan dalam manajemen lalu lintas. Terima kasih Mbak Ana. Kami dari Polsek Sukolilo memperkenalkan diri, nama saya Sunario, Kota Aibtu, Jabatan Tadi Semota, Polsek Sukolilo. Kemudian lanjuti apa yang disampaikan oleh Mbak Ana, manajemen apa yang digunakan untuk keselamatan lalu lintas. Pada saat ini kita sama-sama melihat ketika pengguna jalan mayoritas perbandingan dibandingkan pejalan kaki, pesepeda angin, sepeda motor sama mobil didominasi oleh sepeda motor. Itu yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas banyak sering didominasi oleh pengguna kendaraan berupa sepeda motor. Hal apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan hal tersebut? Yang pertama, membatasi penggunaan sepeda motor dengan cara apa? Dengan cara memperketat perolehan surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi untuk sepeda motor kami tanyakan ke adik-adik, untuk SIM apa yang diwajibkan untuk pesepeda motor? SIM apa? SIM C, benar, SIM C. SIM C yang mana untuk pemilik SIM C ini diwajibkan batas minimal adalah 17 tahun. Aku yakin adik-adik di sini sudah ada yang 17, tapi juga ada yang belum nyampe 17 tahun. Karena apa? Karena apa diwajibkan di usia 17 tahun? Karena emosi dari usia di bawah 17 tahun masih labil. Itu yang pertama. Yang kedua, korban kecelakaan lalu lintas mayoritas adalah anak produktif atau usia produktif, di mana di bawah usia 40 tahun ke bawah itu sangat mendominasi menjadi korban laka lantas. Hal itu bisa kita kembalikan ketika usia yang masih labil akan mendorong lebih besar terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, dengan metode apa, dengan sistem apa kita untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas? Salah satunya dengan pengaturan, pengawasan, dan penindakan pengguna jalan raya. Pengaturan bisa dilaksanakan di depan sekolah, di tempat-tempat keramaian pada jam-jam tertentu, di perempatan, di pertigaan, ataupun di saat jam pulang atau masuk sekolah. Selanjutnya, dengan pengawasan dilaksanakan ketika hari-hari biasa, jam-jam biasa dilaksanakan pengawasan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan CCTV. Saat ini untuk penindakan tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sudah dilaksanakan dengan CCTV atau penindakan yang tidak manual lagi. Tidak ada tilang manual lagi sekarang. Mungkin adik-adik harus sadar, adik-adik harus tahu. Hari ini sudah mulai dilaksanakan tidak ada tilang manual lagi, namun dengan menggunakan tilang CCTV. Terus selanjutnya yang ketiga, penekanan angka untuk menekan angka lalu lintas dengan melaksanakan penyuluhan baik di sekolah, di kemasyarakatan, di Karang Taruna, terus sehingga dilaksanakan pelatihan masalah ketakasan dalam berlalu lintas, kemampuan dalam berlalu lintas, tata tertib berlalu lintas. Itu sementara masalah metode yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun metode untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan lagi adik-adik. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang plat nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan? Apakah ada sanksi untuk perbuatan
tersebut. Dan tindakan apa sih yang dilakukan untuk mencegah pemalsuan tersebut terjadi? Terima kasih. Untuk plat nomor atau di bidang lalu lintas disebut tanda nomor kendaraan bermotor ataupun TNKB. Hari ini sangat banyak sekali adanya pemalsuan kendaraan TNKB yang kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Kita bisa mengetahui sebetulnya ketika terjadi hal-hal yang melanggar lalu lintas, misalkan pemalsuan TNKB tadi, itu pasti digunakan untuk hal-hal yang kurang benar, saya yakin. Kalau kendaraan itu benar-benar kendaraan benar, mungkin enggak. Kalau itu dipakaikan ataupun dipasang TNKB yang enggak benar ataupun yang enggak resmi, kira-kira mungkin enggak. Kalau kendaraan itu benar kendaraan yang terdaftar. Karena apa? Kendaraan mulai dari baru, baik itu dari baru ataupun nanti setelah berpindah tangan atau diperjualbelikan, kendaraan dari baru yang pertama harus dilegalitas, harus didaftarkan, sehingga nanti muncul yang namanya BPKB, STNK dan TNKB. Satu paket ini tidak bisa dipisahkan. Baik nanti mungkin temannya adik-adik ataupun familinya adik-adik, ini akan berhubungan erat dengan tindak kriminalitas. Seiring dengan berjalannya waktu, karena banyaknya pemalsuan TNKB, mungkin Yusewu, banyak TNKB yang dipalsukan, yang harusnya bukan TNKB kendaraan yang seharusnya terpasang, pasti kendaraan itu Yusewu, pasti nggak benar. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kepolisian saat dilakukan dengan sistem rahasia, ketika kemarin masih dengan sistem tilang manual, dengan sistem rahasia. Namun ketika hari ini yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penindakan melalui penindakan tilang itu CCTV, nanti akan diketahui kendaraan ini benar-benar kendaraan asli apa kendaraan foto akan diketahui. Karena apa? Ketika tilang ini dilaksanakan penilangan, ternyata setelah sesuai dengan CCTV tidak sesuai, akan dikembalikan. Misalkan Yusewu dari Mbak Ana memiliki kendaraan saat ditilang dengan hasil jebretan CCTV itu nomornya ini, padahal setelah dicek ini bukan kendaraannya Mbak Ana. Mungkin suatu ketika akan dilakukan penindakan lebih lanjut dari pihak Reskrim dalam hal penindakan kendaraan-kendaraan yang kurang benar ataupun kendaraan foto. Itu yang masalah TNKB. Jadi ketika nanti adik-adik ataupun orang tua adik-adik mau membeli kendaraan bermotor yang notabene second ataupun tidak dari dealer, pastikan dulu kepastiannya, kebenarannya ke pihak Satlantas Polres Pati dulu, baik BPKB, STNK maupun TNKB ataupun plat nomor. Itu ya cukup ya, mungkin ada lagi. Kita sering kali mendengar ada orang yang menggunakan knalpot asing, itu kan nggak boleh ya Pak? Tidak boleh. Apa sih sanksi dan tindakan bagi orang-orang yang menggunakan knalpot asing? Terima kasih. Untuk knalpot bising ya, knalpot bising sebetulnya itu sudah diatur di undang-undang, namun saya lupa pasalnya karena saya kurang mendalami di bidang lalu lintas. Namun ada aturannya sesuai dengan spesifikasi dan teknis kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor dinyatakan memenuhi syarat dan perlengkapan sesuai dengan standar yang berlaku, itu sebenarnya sesuai yang dikeluarkan dari pihak dealer. Ketika kendaraan bermotor spekteknya sudah diganti sedikit banyak, dari sisi keamanan itu pun juga sudah mengganggu. Sisi keamanan sudah sangat beresiko untuk pengemudinya. Sedangkan sisi dari yang lainnya akan mengganggu
pengendara yang lain. Spek tag bisa dirubah, tapi hanya digunakan di area-area tertentu. Misalkan untuk kendaraan roda 3 itu hanya dikemudikan di area pabrik, area pertanian, area perkebunan, dan di area industri. Itu untuk sepeda motor roda 3 sampai seperti itu. Namun sampai saat ini pun itu juga sudah terjadi pelanggaran. Terus masalah knalpot bising boleh dibilang sebetulnya sangat-sangat enggak memenuhi persyaratan teknis. Makanya dari Satlantas Polres Pati selama ini sudah melakukan penindakan masalah knalpot bising dengan cara dibina, tidak ditindak dengan hukum tapi dibina. Karena apa? Karena untuk hukum tidak ada yang mengatur, namun di Undang-Undang Lalu Lintas hanya ditetapkan masalah penindakan dengan tilang. Nah, sedangkan untuk jenis pembinaannya untuk knalpot wajib dilepas dan diganti dengan yang standar. Begitu juga dengan ukuran ban, ukuran untuk spion itu juga harus sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, jadi masalah knalpot sudah dilaksanakan penindakan baik dari Polsek Sukolilo pun kemarin beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah ketika sebelum lebaran kita sudah melaksanakan penindakan. Mungkin nanti adik-adik bisa lihat di belakang masih ada barang bukti, sekaligus itu bisa mengcover tadi masalah TNKB yang tidak sesuai dengan aturan ataupun dipalsukan. Di situ pasti kendaraannya nggak bakal diambil karena tidak didukung dengan dokumen yang asli, tidak didukung dengan surat-surat yang resmi ataupun sah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Terus ini mohon izin kami sampaikan kepada adik-adik sekalian yang tadi kami lanjutkan matursun atas kehadirannya di Polsek Sukolilo. Tetap semangat, tetap belajar. Masa depan Anda di genggaman jangan sendiri, bukan di genggaman orang lain. Tidak ada mulio tanpa rekoso. Maksud hari ini panjenengan berani rekoso, suatu saat tinggal enaknya kalian ya. Itu terima kasih Mbak Ana, Mbak Fira, Mbak Safira, sama siapa tadi yang berupa Asmane yang jelas terima kasih kehadirannya. Sukses buat kalian. Salam kami dari Polsek Sukolilo untuk Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Kayen. Salam dari kami Polsek Sukolilo pada Bapak Ibu yang di rumah. Doa dan dukungan dari adik-adik sekalian untuk keberhasilan tugas-tugas kepolisian sangat-sangat diharapkan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.